Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله عز وجل في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan takwa yang sebenarnya, dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali di atas agama Islam. Amma ba'd, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih menjaga kita di atas nikmat iman dan Islam. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu Rabbul Alamin yang telah melimpahkan banyak kenikmatan kepada kita semua, yang saking banyaknya nikmat tersebut tidak ada seseorang pun yang mampu menghitungnya. Maka semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk menjadi hamba-hamba yang selalu bersyukur, karena dengan syukur yang benar kepada Allah Rabbul Alamin, nikmat itu akan selalu ada, nikmat itu akan selalu terjaga. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan di surah Ibrahim, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Rabb kalian, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengumumkan, jika kalian bersyukur kepadaku, maka sesungguhnya aku pasti akan menambah kenikmatan untuk kalian. Namun jika kalian kufur, tak tahu terima kasih, tak mau bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, maka ketahuilah sesungguhnya azabku, siksaku sangatlah keras. Kaum muslimin dan muslimat, para pejuang fillah rahimani wa rahimakumullah. Dunia hanyalah tempat bersinggah, dan itu yang diyakini oleh orang-orang beriman. Dunia yang sedang kita hadapi sekarang, dunia yang sudah ditinggalkan oleh banyak saudara kita, ini bukanlah tempat tinggal yang sebenarnya. Jangan pernah lupakan sejarah. Bahkan ini disebutkan dalam kitab-kitab agama samawi manapun, baik di kitab Injilnya, Tauratnya, Zaburnya, yang semua itu sudah tidak berlaku sekarang. Termasuk disebutkan dalam Al-Quranul Karim, satu-satunya kitab suci yang masih berlaku di akhir zaman ini, bahwasannya Abul Bashar, bapaknya seluruh manusia, yaitu Nabi Adam alaihi salatu wassalam, tempat tinggal asalnya adalah surga, Al-Jannah.
surga Allah tabaraka wa ta'ala. Namun karena Nabi Adam alaihissalam melakukan sebuah kesalahan, tidak bisa menjaga ketaatannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Nabi Adam alaihissalam beserta Hawa alaihissalam diberi hukuman berupa dikeluarkannya mereka dari surga dan ditempatkannya mereka di dunia. Tahta sama, di bawah langit, alal ardi, di atas muka bumi. Dan kisah nyata ini saya kira telah diketahui oleh semua manusia, khususnya orang-orang beriman, al-mu'minun. Maka dari sini kita harus memahami, jamaah rahimani wa rahimakumullah, bahwa tempat asal manusia bukanlah dunia. Tempat tinggal sebenarnya bagi manusia, terlebih lagi dia orang-orang yang beriman, bukanlah dunia, melainkan tempat asal manusia, orang yang beriman, adalah jannah, surga Allah subhanahu wa ta'ala. Kita harus sadar ini, bahwasanya ternyata dunia ini adalah tempat hukuman bagi Nabi Adam alaihissalam, yang berarti juga dunia adalah merupakan tempat hukuman bagi seluruh manusia. Makanya dunia itu terkenal dengan istilah darul ibtila, negeri yang penuh uji coba, tempat yang penuh ujian dan cobaan. Makanya jangan pernah bermimpi selama hidup di dunia ini ujian akan berakhir. Tidak akan pernah. Jangan pernah mengkhayal bahwasannya cobaan akan selesai di dunia ini. Tidak akan pernah. Karena memang hakikat asalnya dunia merupakan tempat hukuman. Dan kalau kita sudah memahami dan mengetahui dunia bukan tempat tinggal kita yang sebenarnya, bukan tempat tinggal kita yang sebenarnya, sedangkan tempat tinggal kita yang sebenarnya adalah jannah, surga Allah subhanahu wa ta'ala, maka seharusnya kita mempersiapkan diri untuk di suatu hari nanti kita pulang kampung, kita kembali ke tempat asal kita semua, jannatullah, surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat, para pejuang fillah rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita lihat di masa Lebaran Idul Fitri, betapa sibuknya kita ketika hendak mudik Lebaran misalkan. Berbagai kebutuhan kita siapkan, bahkan jauh-jauh hari sebelum hari keberangkatan datang. Ininya, itunya, berbagai macam perbekalan dan persiapan kita lakukan. Semua dilakukan karena kita tak ingin mendapatkan halangan, baik sebelum atau di tengah perjalanan, sehingga mengakibatkan kita tak bisa sampai ke tempat tujuan. Kita ingin mudik dengan aman. Akhirnya tidak sedikit pun di antara kita yang kemudian betul-betul mempersiapkan segala sesuatu ini. Bahkan saking banyaknya perbekalan yang disediakan, perbekalan itu tidak bisa dibawa kecuali harus dengan kendaraan yang khusus. Lihat di musim mudik Lebaran, sampai petugas di jalanan pun memberikan dispensasi, memberikan kelonggaran. Silahkan membawa barang yang menumpuk ke atas. Bahkan di dalam mobilnya pun penuh dengan orang, penuh dengan barang-barang. Dan di hari-hari atau di masa mudik itu semua dimaafkan. Silahkan direnungkan.
Diingat kembali jemaah rahimani wa rahimakumullah. Dan inilah yang diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya berkaitan dengan salah satu hikmah dan manfaat dari adanya hewan ternak. Kata Allah Azza wa Jalla di surah An-Nahl ayat ke-7, dan ia, hewan ternak itu, memikul beban-beban kalian. Memikul asqalakum ila baladin. Beban-beban berat yang kalian miliki menuju suatu negeri yang kalian tidak mampu sampai padanya, melainkan dengan kesukaran-kesukaran yang mempayahkan diri atau menyulitkan diri. Lihat, sebelum mudik itu ada, Allah Azza wa Jalla sudah menjelaskan bahwa manusia akan butuh yang namanya kendaraan, butuh yang namanya hewan. Untuk apa? Mengangkut barang-barang milik mereka, untuk menuju satu tempat, satu negeri, satu daerah. Karena tanpa kendaraan tersebut tidak mungkin bisa dibawa barang-barang tersebut. Subhanallah. Dan sejenak kalau kita renungkan jamaah rahimani wa rahimakumullah, kalau untuk tujuan dunia saja kita harus mempersiapkan bekal sedemikian rupa, sedemikian seriusnya, padahal itu hanya perjalanan dunia. Yang kita tahu, semua barang-barang, semua benda-benda yang kita bawa jauh-jauh, ada yang puluhan kilo, ratusan kilo, bahkan mungkin ribuan kilo. Pada akhirnya itu semua barang hanya akan menjadi apa? Menjadi sampah. Memang ada momentum menggembirakan, menyenangkan keluarga dan saudara, tapi pada akhirnya semua yang kita bawa akan menjadi apa? Sampah. Termasuk si mobil yang begitu mewah, yang begitu mahal, yang menjadi kendaraan yang mengangkut barang-barang yang lainnya. Mobil mewah itu pun akan menjadi sampah. Kami sering lihat di Saudi Arabia, kalau musim hujan datang, langsung banjir di Riyadh, di Jeddah. Ketika banjir itu yang terbawa oleh air banjir, arus banjir, bukan sampah-sampah plastik, tetapi mobil-mobil mewah. Terapung-apung sedemikian banyak mobil yang harganya ratusan juta, miliaran, jelas terlihat menjadi sampah. Dan seperti itulah nanti di akhir zaman, ketika hari kiamat terjadi, semua yang dibangga-banggakan oleh manusia, semua kemewahan dunia ini akan menjadi sampah, jemaah. Lihat dan kita renungkan jamaah rahimani wa rahimakumullah, untuk perjalanan yang mungkin hanya sebentar. Karena kita tahu mudik itu paling lama berapa hari sih? Sepekan. Itu pun sudah pabaliut sama mikirin kerjaan lagi kan gitu. Liburan sepekan, mudik sepekan, sudah pabaliut sama mikirin dagangannya lagi. Tetapi lihat perbekalannya luar biasa. Bahkan ada yang mempersiapkan untuk mudik itu 10 bulan sebelumnya. Pertanyaannya, lalu bagaimana dengan perjalanan yang lebih serius dan lebih jauh daripada itu? Darul akhirah, negeri akhirat, kampung akhirat. Yang kata Allah Azza wa Jalla, akhirat itu khalidin, orang-orang akan kekal hidup di sana, daiman abada, selama-lamanya, tanpa ada ujung, tanpa ada henti. Dunia yang kita hadapi sekarang ini ternyata ada ujungnya, ada titik hentinya. Ada yang jatah usianya 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 90 tahun. Dan sangat jarang sekarang orang tua kita yang usianya di atas 100 tahun. Bahkan ada yang masih di bawah 40 tahun. Ternyata dia tahu usianya sudah habis. Dunia ini sementara.
Percaya tidak percaya, yakin tidak yakin, terima tidak terima, dunia ini sementara. Karena sekuat apapun kita sebagai manusia, sepower apapun kita, sehebat apapun kita, ternyata tidak ada yang bisa menambah jatah kehidupan di dunia ini. Silakan dilihat orang-orang hebat yang namanya mentereng. Sekarang tinggal nama. Para pahlawan, orang-orang soleh, para raja, para penguasa, apalagi rakyat biasa, manusia yang tak punya apa-apa, manusia yang tak punya apa-apa, semuanya tinggal nama. Dan kita ada di barisan manusia yang akan meninggalkan nama saja. Itulah dunia, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Berbeda dengan akhirat, di mana al-mu'minun, orang-orang beriman meyakini akhirat itu khalidin daiman abada, kekal abadi selama-lamanya manusia hidup di sana. Maka silakan kita renungkan untuk perjalanan yang lebih serius, perjalanan yang lebih jauh. Apa yang sudah kita persiapkan? Kalau untuk mudik lebaran saja kita butuh waktu 2 bulan, 3 bulan, bahkan ada yang 10 sampai 11 bulan, bahkan ada yang bertahun-tahun. Ya kan? Ada orang baru bisa mudik setelah 5 tahun atau bahkan 10 tahun. Lalu bagaimana dengan persiapan kita dan bekal kita untuk mudik ke kampung halaman kita yang sebenarnya, yaitu akhirat, yaitu surga Allah Tabaraka wa Ta'ala di akhirat. Kaum muslimin dan muslimat, para pejuang fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita tahu seorang sahabat mulia bernama Abdurrahman bin Sakhr, terkenal dengan sebutan Abu Hurairah. Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi Al-Yamani radhiyallahu anhu. Beliau ini adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak menerima hadis dari Nabi dan menyampaikannya kepada kaum muslimin. Jadi begitu besarnya jasa Abu Hurairah dalam melanjutkan estafet dakwah Islam. Ribuan hadis beliau sampaikan. Beliau ambil dari Rasulullah, beliau pelajari dari Rasulullah, dan beliau sampaikan kepada kaum muslimin. Dan beliau yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hati-hati kalau ada seseorang membenci Abu Hurairah, apapun alasannya, berarti konsekuensinya dia harus menolak sekian banyak hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kalau hadis-hadis Nabi ditolak, berarti secara tidak langsung dia sedang menolak Islam. Dan itu yang dilakukan oleh orang-orang Syiah. Waliyahzubillah. Jadi liciknya orang Syiah itu nggak langsung mengajak manusia, yuk kita tolak Islam, yuk kita tolak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yuk kita tolak Al-Quran. Tidak langsung demikian. Mereka bermain licik. Dimulai dengan apa? Mengaku-ngaku cinta Ahlul Bait Nabi, Ahlul Bait Ali. Lalu nanti di kotak-kotak para sahabat Nabi, dan yang selamat hanya golongan Ali, Fatimah, Al-Hasan, Al-Husain, dan beberapa sahabat yang lainnya, sedikit saja. Baru sisanya sahabat Nabi yang begitu banyaknya, mereka benci, mereka musuhi, mereka caci maki. Termasuk Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sosok yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau manusia, khususnya umat Islam, sudah pada benci kepada para sahabat Nabi, apa yang terjadi? Kalau sudah benci, nggak mungkin percaya, kan gitu. Akhirnya apa? Para sahabat Nabi yang mulia ditinggalkan. Apakah hanya nama sahabat saja yang ditinggalkan? Tidak. Tetapi juga
ilmu dan hadis-hadis yang mereka bawa. Akhirnya apa? Mereka meninggalkan Islam. Lebih parahnya orang-orang Syiah, jika sudah memiliki kekuatan atau power di satu negeri, di satu daerah, mereka tak segan-segan untuk membantai kaum muslimin. Dibantai kaum muslimin, orang-orang beriman, orang-orang Islam, apalagi yang teriak kami Sunni, kami Ahlus Sunnah, habis mereka dibantai oleh orang Syiah. Silakan buka sejarah dan berita. Kemarin di Suriah, sebelumnya di mana? Di Bahrain, di Libanon, di Yaman, di Irak, dan lain sebagainya. Semoga Allah Azza wa Jalla menjaga kaum muslimin dimanapun berada, termasuk di Indonesia ini, karena ternyata contohnya Syiah di Indonesia juga sudah mulai banyak menjalar. Na'udzubillah. Kembali kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di detik-detik akhir masa hidup beliau di dunia, beliau menangis. Ia baki bukaan syadidan, menangis dengan tangisan yang begitu dahsyat. Dan itu didengar dan disaksikan oleh para sahabat. Yaitu para sahabat Abu Hurairah, murid-murid Abu Hurairah. Ketika itu ditanyakan, ma yubkika ya Abu Hurairah. Wahai Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ma yubkik, apa yang membuatmu menangis? Kenapa engkau menangis? Bahkan sampai sedahsyat ini. Jawaban Abu Hurairah sangat singkat, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Qillatuz zad. Qillatuz zad. Karena sedikitnya perbekalan yang aku miliki. Karena sedikitnya perbekalan yang aku miliki. Sedangkan perjalanan ini masih panjang. Dan aku tidak tahu di ujung perjalanan nanti yang hanya ada imal jannah wa iman nar, surga dan neraka, aku tidak tahu kemana aku akan berlabuh. Allahu Akbar. Sekelas Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang kalau kita gabungkan, ini semua jamaah yang hadir di waktu subuh sekarang ini, kita gabungkan iman kita, entah berapa persennya bisa menandingi keimanan Abu Hurairah. Gak sampai 50%, saya yakin. Begitupun dengan keilmuan beliau, begitupun dengan hadis-hadis yang beliau riwayatkan. Jauh sekali level iman kita dan level ilmu kita dibandingkan beliau. Yang kalaupun para ulama di tahun ini di seluruh negeri kaum muslimin dikumpulkan, belum bisa menandingi level iman dan ilmu yang dimiliki oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tapi beliau bersedih dan menangisi masa depannya. Beliau khawatir dengan masa depannya. Beliau takut dengan masa depannya di akhirat. Sedikit sekali perbekalan yang aku miliki, sedangkan perjalanan masih panjang dan aku tidak tahu di mana aku akan berlabuh. Imal jannah wa iman nar. Di ujung sana hanya ada surga dan neraka, dan aku tak tahu kemana aku akan berlabuh. Allahu Akbar. Kita yakin sebagai mukminin, setelah kita mati atau diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla, meninggalkan dunia yang serba menipu ini, perjalanan kita belum selesai, bahkan mungkin baru dimulai. Kita akan dihadapkan kepada alam barzakh, alam kubur, yang di sana hanya ada dua keadaan. Kalau tidak disiksa, berarti diberi nikmat di kubur. Kalau tidak diberi nikmat kubur, berarti disiksa, diberi azab kubur.
Yang azab kubur itu sangat mengerikan. Ketika malaikat membawa sebuah benda, yang kalau benda ini dipukulkan ke sebuah gunung yang begitu besar dan kokoh di atas muka bumi, gunung itu akan hancur berkeping-keping sampai berdebu-debu, hancur dengan sekali pukulan. Bayangkan benda ini dipukulkan oleh malaikat kepada tubuh seorang manusia. Na'udzubillah. Setelah alam barzah terjadi hari kiamat, semua hancur. Yang kemudian kita hidup lagi, yaumul ba'ats, di hari kebangkitan, semua dibangkitkan. Kita berkumpul di padang mahsyar, tak berpakaian, tak beralas kaki, tidak ada khitan, semua hanya memikirkan nasibnya masing-masing. Di padang mahsyar kita berdiri setengah hari akhirat ketika itu, yang kalau dikonversikan kepada waktu dunia kurang lebih sekitar 25.000 tahun dunia. Kita berdiri di padang mahsyar dalam keadaan matahari akhirat sangat dekat di atas kepala kita, hanya 1 mil saja, kurang dari 2 kilometer. Bayangkan betapa terik dan panasnya. Yang kemudian ada hisab, perhitungan amal. Hisab itu, perhitungan amal itu bukan hanya amal kita dihitung, tetapi satu persatu kita dipanggil. Dan semua amalan yang pernah kita lakukan semua dibukakan, diperlihatkan. Tak terbayang malunya seperti apa ketika kita mengetahui dan melihat ini salah kita, ini dosa kita, ini curangnya kita, ini khianatnya kita, ini durhakanya kita. Semua ditampakkan, diperlihatkan kepada kita. Lalu kemudian dihitung. Dan Allah tidak zalim sedikit pun. Yang baik dihitung baik, yang salah dihitung salah. Yang kemudian ada jaza, ada balasan. Yang baik dibalas dengan kebaikan, yang buruk dibalas dengan keburukan. Kemudian nanti kita akan berjalan, semua kita, melalui sirat atau jisr, jembatan di atas neraka. Wa in minkum illa wariduha. Dan semua kalian, semua kita pasti akan melewatinya, melewati jembatan tersebut. Jembatan yang lebih tajam daripada pedang, namun lebih tipis daripada rambut. Ada orang yang melewatinya secepat kilat. Ada yang secepat kuda berlari. Ada yang secepat manusia berlari. Ada yang berjalan biasa. Dan tidak sedikit yang tertatih-tatih, bahkan jatuh ke bawah jembatan tersebut menuju neraka. Yang sebelum sampai di panasnya api neraka, tubuh mereka sudah dikoyak, sudah dirobek-robek oleh kalalib min hadid, kail-kail yang terbuat dari besi. Na'udzubillah. Yang pada akhirnya di sana, di ujung sana, di ujung perjalanan kita semua, immal jannah wa immal nar, ada surga dan ada neraka. Dan ini yang ditakutkan, ini yang ditangisi oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qillatuz zad, sedikitnya perbekalan yang aku miliki, sedangkan perjalanan itu masih jauh sekali, dan aku tidak tahu ke surgakah atau ke nerakakah aku akan berlangkah. Silakan fikirkan jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemana kita akan berlabuh? Sedangkan level kita jauh sekali dari para sahabat Nabi yang mulia radhiyallahu anhu. Maka kalau kita merenungkan, tentunya perjalanan akhirat itu lebih serius dibandingkan dengan perjalanan dunia. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, ini adalah perpindahan di dunia dari satu negeri ke negeri yang lain.
dan kita butuh banyak perbekalan dan persiapan. Lalu bagaimana dengan perpindahan dari dunia menuju negeri keabadian, yaitu kampung akhirat? Bagaimana dengan perjalanan kita dari dunia menuju negeri keabadian, yaitu akhirat? Allahu Akbar. Maka sudah barang tentu pasti lebih membutuhkan persiapan dan perbekalan. Oleh karenanya Al-Imam Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala, seorang khalifah atau pemimpin yang berilmu, yang saleh, Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala, di dalam khutbahnya atau salah satu khutbahnya pernah mengatakan, inna likulli safarin zadan la mahalah. Sesungguhnya setiap perjalanan itu butuh adanya perbekalan. Ini nggak bisa dibantah lagi. Perjalanan butuh akan perbekalan. Fatazawwadu li safarikum minad dunya ila al-akhirah. Maka seriuslah kalian mempersiapkan bekal untuk safar kalian, untuk perjalanan kalian dari dunia kalian menuju akhirat kalian. Ini banyak dilalaikan oleh manusia, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ketika akan mudik tadi, tujuannya baik, tujuannya bagus. Ingin ketemu orang tua, ingin ketemu sanak saudara, famili, kerabat, ingin ketemu teman lama, teman di kampung, dan seterusnya. Sehingga banyak perbekalan yang disiapkan. Walaupun terkadang niat-niat baik itu diganggu dan dibisiki oleh setan-setan. Dikotori dengan niat-niat yang salah. Ingin pamer, ya kan? Ingin sombong, ingin ria dan sum'ah, dan seterusnya. Na'udzubillah. Tapi lihat, perjalanan dunia saja butuh persiapan. Maka seharusnya kita memikirkan yang lebih serius dari itu, perjalanan akhirat. Yang kalau untuk mudik saja kita butuh persiapan berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, maka untuk perjalanan akhirat tentunya lebih lama lagi, lebih banyak lagi. Seharusnya orang beriman, orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, menjadikan setiap aktivitasnya di setiap harinya, pagi, sore, siang, malam, dijadikan semua itu sebagai ajang mempersiapkan bekal untuk kehidupan akhiratnya. Kita datang ke masjid ini, masjid yang kita cintai ini, bukan hanya sekadar datang. Kita duduk di sini, kita berkumpul di sini, bukan hanya sekadar duduk dan berkumpul. Tetapi mulai dari langkah kaki kita dari rumah ke masjid ini, kita masuk ke pintu yang penuh berkah di masjid ini. Kita mengerjakan sholat, berdoa, berzikir, bermunajat kepada Allah. Kita duduk untuk bermajlis ilmu seperti ini, bertaman surga. Semuanya kita niatkan untuk menambah perbekalan perjalanan akhirat kita. Begitupun nanti ketika pulang lagi ke rumah masing-masing, ke tengah-tengah keluarga, atau nanti ketika sudah masuk hari kerja lagi, kembali beraktivitas, yang dagang, yang bisnis, yang jualan, yang kerja, yang nguli, yang berbagai macam profesi. Niatkan semua untuk menambah bekal demi bekal yang kita butuhkan untuk perjalanan akhirat kita. Maka jaga syariat Allah dan Rasulnya dalam setiap aktivitas kehidupan kita. Jaga norma-norma Islam. Jaga aturan Al-Quran dan As-Sunnah dari Rasulullah SAW dalam setiap aktivitas kehidupan kita. Kun musliman aynama kunta. Jadilah muslim dimanapun engkau berada. Kita jadi muslim, jadi mukmin bukan cuma di masjid saja. Karena tadi kita butuh perbekalan untuk akhirat dari aktivitas apapun dimanapun. Berarti kita harus menjadi muslim dan mukmin
dimanapun dan kapanpun. Ahibati fillah, kaum muslimin dan muslimat, para pejuang fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini kata Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, fatazawwadu lisafarikum minad dunya ilal akhirah. Maka seriuslah kalian mempersiapkan bekal untuk perjalanan kalian yang sesungguhnya dari dunia menuju akhirat. Maka orang-orang saleh terdahulu betul-betul memahami akan hal tersebut. Mereka sadar bahwa perjalanan pada kehidupan setelah kematian itu sangat panjang dan membutuhkan bekal yang serius dan sangat banyak. Hibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis yang sahih disebutkan ketika itu ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha memasak masakan daging kambing. Orang Arab biasa kalau masak kambing itu seekor, minimal seekor. Kemudian setelah memasak, sebelum ibunda kita Aisyah menyantap makanan itu bersama Rasulullah SAW, beliau membagi-bagikan masakan daging kambing itu kepada tetangga-tetangga yang ada. Dibagi-bagikan. Bagian ininya ke si fulan, bagian itunya ke si fulan, dibagi-bagikan. Tersisa satu bagian potong paha dari kambing tersebut yang dimasak. Kata ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, atau kama qalat, ya Rasulullah, sudah saya bagi-bagikan masakan kambing kita. Nah sekarang sisa ini untuk kita santap. Sebelum menyantap makanan tersebut, Nabi langsung mengoreksi istri tercinta radhiyallahu anha. Wahai istriku, wahai Aisyah radhiyallahu anha, justru bukan ini yang tersisa. Bukan sepotong paha kambing yang akan kita santap yang tersisa, melainkan yang tersisa adalah yang telah engkau bagi-bagikan. Yang tersisa adalah yang telah engkau sedekahkan. Lihat jamaah rahimani wa rahimakumullah. Di antara kita masih banyak yang salah konsep dan salah persepsi. Kalau kita sudah sumbang bangun masjid, renovasi masjid, kita merasa harta kita habis, kan gitu. Kita sudah ngasih nafkah istri, anak-anak, kita sedekah sana, sedekah sini, kita keluarkan zakat karena memang sudah wajib dikeluarkan dan seterusnya. Kita merasa harta kita berkurang, kan gitu. Padahal persepsi yang benar, cara pandang yang benar, apa yang kita keluarkan di jalan Allah Azza wa Jalla, justru itu yang tersisa, bukan yang habis. Makanya Nabi menjelaskan dalam hadis yang sahih sallallahu alaihi wasallam, "Ma naqasat shadaqatun min mal." Sedekah tidak akan pernah mengurangi harta benda, tidak akan pernah. Justru apa yang kita sedekahkan di jalan Allah, yang kita keluarkan, kita infakkan di jalan Allah, ikhlas karenanya, itulah yang sebenarnya milik kita. Itulah yang sebenarnya akan tersisa. Maka dalam satu riwayat Nabi menjelaskan sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala memelihara harta yang kalian sedekahkan di jalannya seperti seseorang dari kalian memelihara seekor anak kuda. Bahasa Sundanya anak kuda apa tuh? Hah? Apa? Belok. Anak zaman sekarang mah nggak tahu belok, apalagi eneng. Bukan eneng apa? Anak kuning. Eneng bukan eneng ya. Kalau eneng mah pakai hijab ya. Ini eneng anak kuning. Ciat anak apa? Anak ayah. Ada lagi pitik anak apa? Meri. Ini pelajaran bahasa Sunda dulu ya.
Sekarang anak-anak kita dijauhkan dari bahasa Sunda. Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Azza wa Jalla menjaga dan memelihara harta yang kalian infakkan di jalannya seperti seseorang dari kalian memelihara tadi seekor belok, seekor anak kuda. Dari kecil dirawat, dipelihara, dijaga, terus sampai dia tumbuh dengan baik. Sampai si belok ini, anak kuda ini menjadi seekor kuda yang besar. Seperti itu harta kita dipelihara oleh Allah Azza wa Jalla di sisinya. Makanya Bapak Ibu jangan kaget nanti tiba-tiba nanti di akhirat kita disuruh ngambil harta misalkan 1 juta miliar. 1 juta miliar, berapa tuh nolnya? Pernah punya di rekening? Subhanallah, banyak nolnya. Miliarnya 1 juta miliar. Padahal kita ngerasa gak pernah punya harta sedemikian banyak. Ternyata bisa jadi itu adalah kembang biak dari harta kita yang dulu kita sedekahkan di jalan Allah, yang mungkin hanya 100.000 atau 1 juta rupiah saja, tetapi kita ikhlas lillahi ta'ala. Kata Allah Azza wa Jalla, ambil, ini milikmu. Ambil, ini milikmu. Subhanallah. Dan itu milik kita yang sesungguhnya, jamaah, yang kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis tadi tentang masaknya ibunda kita Aisyah, kalau dibaca oleh orang-orang pelit, orang-orang kikir, orang-orang yang tidak yakin dengan simpanan akhirat, ini akan menjadi cambuk, akan menjadi cemeti. Dan harusnya dia sadar ternyata perbekalan dan simpanan yang sebenarnya adalah untuk akhirat. Maka ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, yang harus kita persiapkan untuk perbekalan perjalanan panjang kita. Bekal pulang kita adalah menanam banyak amal saleh. Dan di antaranya amal saleh dengan kita menanam harta kita di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz, bagaimana kalau nggak punya harta? Tenang, jangan sedih, jangan khawatir. Amal soleh tidak harus berbentuk harta. Amal soleh tidak selamanya harus berupa harta benda. Kata Rasulullah SAW, jangan tinggalkan sholat duha minimal 2 rakaat, kan gitu. Sholat duha itu minimal 2 rakaat, itu sah. Afdalnya minimal 4 rakaat, 2. Lebih banyak, lebih baik. Maksimalnya, ulama selisih pendapat. Tetapi pendapat yang kuat, maksimal sholat duha tak terbatas. Silakan lakukan sebanyak mungkin. Dan 2 rakaat sholat duha saja, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu sudah mewakili sedekahnya 360 persendian di tubuh kita. Subhanallah. Hari ini punya uang 360 juta. Ada uang 360 ribu, atau jangan 360 juta, kebanyakan. Ada 360 ribu untuk disedekahkan. Aduh Ustaz, kok betot-betot Ustaz. Ayah sih 360 ribu, tapi belum beli gas, belum isi token, belum beli beras. Jadi kok betot-betot kan? Kalau ternyata 360 ribu uang yang kita miliki harus digunakan untuk kebutuhan hidup keluarga kita, jangan berhenti di situ. Bukan berarti kita tak bisa bersedekah dengan 360 ribu rupiah atau bahkan 360 juta. Di tubuh kita banyak sendi dan otot-otot. Di tubuh kita banyak sel, apalagi, dan saraf-saraf. Gunakan untuk bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa? Tadi kerjakan sholat sunnah, di antaranya sholat duha. Makanya tahiyatul masjidnya dikejar, rawatibnya, qabliyah subuh, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya, qabliyah duhur, ba'diyah duhur.
dikejar. Syukrul wudunya, toharoh setelah wudu atau mandi, kita sholat sunat, dikejar. Begitupun dengan puasa sunatnya, dengan bacaan Qur'annya, zikir pagi, zikir sore, dibaca, dikejar. Zikir setelah sholat wajib. Jadi jangan SMP setelah melakukan sholat pergi gitu, jangan. Duduk dulu, zikir dulu. Banyak jalan menuju surga. Tidak harus dengan uang dan harta selamanya. Tapi kalau kita diberi kelebihan harta, ingat, harta yang sebenarnya milik kita adalah yang kita perjuangkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba diingat-ingat. Ini jamaah tinggal di sekitar Masjid Al-Muhajirin di sini. Sudah berapa tahun tinggal di sini? Ada yang 20 tahun, subhanallah. Ada yang baru 2 bulan mungkin, ya. Coba diingat-ingat selama bertahun-tahun tinggal di dekat Masjid Al-Muhajirin, bahkan sholat ke sini, ibadah di sini, sudah berapa nominal harta yang disedekahkan, diinfakkan untuk Masjid Al-Muhajirin? Coba diingat-ingat, direnungkan. Kenapa? Karena yang kita infakkan di masjid ini, itulah harta kita yang sesungguhnya tersimpan, bahkan dikembangbiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kalau kita tidak punya kelebihan rezeki berupa harta benda, kita punya rezeki sehat, tenaga. Kita punya rezeki ilmu, bahkan kita punya banyak ya kelebihan yang kita bisa lakukan amal-amal saleh dengan itu semua. Maka bekal pulang kita jamaah rahimakumullah adalah amal-amal saleh. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di beberapa ayat dalam beberapa surat dalam Al-Quran tentang keajaiban-keajaiban taubat. Ternyata taubat itu harus diiringi dengan 2 hal. Yang pertama iman, yang kedua amal saleh. Silakan nanti dibuka ayat-ayat tentang keajaiban taubat. Orang yang bertobat akan Allah ganti keburukannya dengan kebaikan. Itu janji Allah. Orang yang bertobat akan Allah ampuni, hapuskan dosa-dosanya, dan Allah berikan rahmat kasih sayang untuknya. Itu janji Allah. Nah, sebelum berbagai macam buah manis dan keutamaan taubat disebutkan, Allah menyebutkan konsep dari taubat itu. Illa man taba wa amana wa amila shalihan. Setelah Allah menyebutkan ancaman, siksaan, hukuman dan berbagai macam keburukan bagi orang-orang yang durhaka, Allah memberikan pengecualian. Kecuali bagi hamba yang bertaubat dan beriman dan beramal saleh. Ini diulang-ulang dalam banyak surat, dalam banyak ayat. Illa man taba wa amana wa amila salihan. Kecuali orang yang bertobat kepada Allah dan beriman dengan benar kepada Allah dan Rasulnya, kepada Quran dan hari akhir, dan dia beramal saleh. Jadi konsepnya ini jamaah rahimakumullah. Taubat dulu, baru kemudian diiringi dengan iman yang benar, perbaiki keimanan, akidah, prinsip, keyakinan, kuatkan iman, lalu kemudian diiringi dengan amal-amal saleh. Inilah bekal pulang kita yang sesungguhnya jemaah. Dan semua yang Allah berikan kepada kita sebagai kelebihan itu harus menjadi bekal pulang kita. Usia, jatah hidup di dunia, kesehatan, kebugaran fisik, termasuk adanya anak, cucu, keluarga yang kita cintai, pasangan hidup yang kita sayangi, semua harus menjadi bekal untuk pulang kita ke akhirat. Ahibati billah, rahimakumullah. Di surah Al-Asr, ini surat yang sering kita ulang-ulang dalam sholat kita. Betul atau betul? Iya. Pasti hafal kan? Wal asri, lanjutannya apa? Innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.
Saking sering diulang-ulangnya Pak, hafal. Subhanallah. Di sini Allah Azza wa Jalla menyebutkan sesungguhnya manusia, semua manusia termasuk kita, terancam dengan kerugian yang besar dan nyata. Binasa dan rugi. Kita ini sedang ada dalam ranah bahaya semuanya ini. Kecuali kata Allah Azza wa Jalla, orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Lihat, iman dulu diperbaiki. Iman kepada Allah, kepada Rasul-Rasulnya, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada hari akhir, tentang akhirat, tentang hari kiamat, tentang surga dan neraka, termasuk iman kepada takdir, qada dan qadar. Perbaiki iman. Pelajari akidah muslim yang sebenarnya, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sebenarnya. Pegang sebagai prinsip keimanan, keyakinan, kehidupan kita. Baru kemudian wa amilus shalihat, amal-amal saleh diiringkan. Setelah itu apa? Saling mewasiatkan, saling menasihatkan, saling mendakwahkan dan mengingatkan tentang kebenaran dan tentang kesabaran. Bekal pulang kita yang sesungguhnya adalah taubat, iman, dan amal saleh. Rasulullah Muhammad SAW kalau duduk di satu majlis misalkan seperti ini, minimal beliau istighfar dan taubat kepada Allah 70 kali minimal. Astagfirullah wa atubu ilaih, Rabbighfirli wa tub alai. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku dan terima taubatku ya Allah. Dalam satu hari beliau beristighfar dan taubat kepada Allah lebih dari 100 kali, bahkan mungkin lebih dari 500 kali. Itu levelnya Nabi yang dijamin masuk surga. Bahkan yang pertama kali akan membuka pintu surga. Tetap memperbanyak istighfar dan taubat. Lalu bagaimana dengan kita? Tentunya kita harus lebih rajin lagi, lebih semangat lagi. Ucapkan astagfirullah wa atubu ilaih, Rabbighfirli wa tub alai, astagfirullahal azim, astagfirullah. Perbanyak ucapan tersebut. Yang kemudian tadi iman yang diperkuat, dan salah satu jalan yang memudahkan kita memperkuat iman adalah sering-sering duduk di majelis ilmu bersama teman-teman dan saudara-saudara yang saleh. Ingat, circle lingkungan kita, teman kita, siapa yang menjadi teman itu sangat berpengaruh. Yang dulunya nggak suka mancing, gaulnya sama bapak-bapak yang suka mancing, akhirnya jadi suka mancing. Iya, dulunya nggak suka manuk, kumpul sama bapak-bapak yang suka mainin manuk, jadinya suka manuk. Saya dulu nggak suka kopi pahit, Pak. Kumpul sama ikhwan-ikhwan ya, para pelajar, ustadz-ustadz bahkan yang mereka hobi minum kopi pahit, bahkan ngebarista sendiri. Giling biji kopi sendiri, ya ada alatnya, kemudian diseduh sendiri, ada V60, ada French press, sampai saya hafal ya cara-caranya, model-modelnya. Kemudian minum, awalnya sih pahit, lama-kelamaan karena sering duduk dengan teman-teman yang seperti itu hobinya, akhirnya terbawa. Sampai sekarang alhamdulillah ya, kopinya masih terasa pahit, tapi dinikmati. Kalau dulu kopi pahitnya tak dinikmati, sekarang dinikmati. Gara-gara apa? Teman duduk, teman bergaul. Maka untuk memperkuat iman, kumpullah dengan orang-orang yang imannya kuat atau minimal sama-sama sedang berjuang memperkuatkan keimanan. Lalu tadi perbanyak amal saleh, dan amal saleh ini banyak sekali peluangnya ya. Di setiap hari, setiap siang dan malam Allah berikan peluang untuk kita beramal saleh, mulai kepada diri sendiri atau kepada keluarga tercinta, apalagi kepada masyarakat luas. Amal saleh itu banyak cara dan peluang yang bisa kita lakukan. Ini teman-teman yang bisa disampaikan. Mohon maaf jika ada salah dan kurang. Semoga Allah berikan hidayah kepada kita semua, dan juga dimudahkan kita untuk istiqomah di atas kebenaran, di atas kitabullah Al-Quran, di atas sunnah Rasulullah Al-Hadith, sampai kita berhak mendapatkan husnul khatimah. Allahumma amin. Jangan lupakan doa kebaikan untuk diri sendiri, untuk keluarga tercinta, untuk negeri dan bangsa yang kita cintai Indonesia ini,
dan juga untuk saudara kita kaum muslimin yang sedang berjuang untuk menjaga la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, baik para pejuang dan kaum muslimin di Palestina, di Suriah atau di negeri-negeri yang lainnya. Yang pasti doakan kebaikan untuk seluruh kaum muslimin yang berada, karena ingat, doa kebaikan untuk saudara kita muslim tanpa dia ketahui, doa tersebut akan berbalik kepada kita. Ada malaikat yang mengaminkan doa kita tersebut dan mendoakan kebaikan yang sama untuk kita. Ini yang saya sampaikan. Sekali lagi, al-afu minkum, mohon maaf jika ada salah dan kurang. Semoga jamaah semuanya sehat selalu, sehat lahirnya, sehat batinnya, dimudahkan, dilancarkan segala urusannya oleh Allah Azza wa Jalla, baik yang besar ataupun yang kecil, dipenuhi segala kebutuhannya oleh Allah Azza wa Jalla, urusan-urusan duniawi ataupun urusan-urusan akhiratnya. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.